Tribuners, kembali lagi bersama saya Vicky Uswatun Hasanah dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, Piala Dunia sudah memasuki babak 16 besar. Jadi kali ini kita akan membahas pertandingan antara Argentina melawan Australia bersama narasumber kita hari ini yaitu Bung Dimas. Halo Bung Dimas. Halo Vicky. Gimana kabarnya nih? Kelihatannya seger banget nih. Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Selain Bung Dimas, kita ada juga Bung Alfa. Halo Bung Alfa. Halo Vicky. Gimana kabarnya di Bung Al? Syukur baik juga. Alhamdulillah. Bung Dimas, kalau melihat pertandingan ini, bagaimana tanggapannya? Iya, ini udah pertandingan babak 16 besar ya, udah pasti hidup mati, tidak ada boleh seri, bahkan harus ada pemenang di pertandingan ini. Dilihat di sini Argentina adalah juara grup ya, dan Australia runner up. Pasti ya Argentina tidak akan mau begitu saja kalah istilahnya, sedangkan Argentina adalah salah satu negara yang diunggulkan untuk menjadi juara di Piala Dunia ini. Betul. Kalau dari Bung Alfa sendiri, bagaimana nih tanggapan Australia melawan Argentina nih? Terbilang kan Argentina ini tim yang besar dan terfavorit begitu. Iya. Di Piala Dunia 2022 ini memang ada fakta menarik nih di pertandingan ini. Fakta menarik lagi. Jadi Argentina dan Australia ini sama-sama kalah di pertandingan perdana, dan tim baik Argentina maupun Australia ini sama-sama di pertandingan itu ya, di pertandingan perdana itu mencetak gol lebih dulu. Jadi Argentina sempat unggul pas lawan Saudi Arabia lewat Lionel Messi ya. Iya betul. Dan di Australia juga begitu lewat Craig Goodwin, sempat mencetak gol lebih dulu melawan Prancis, walaupun ujungnya kalah 1-4 melawan Prancis. Iya. Jadi kalau untuk Bung Dimas tadi bilang lebih diunggulkan, tapi menurut saya so-so lah, biasa aja, karena memang perolehan poin Australia 6 poin, 2 kemenangan, 1 kekalahan, sama Argentina, 2 kemenangan, 1 kekalahan. Jadi poinnya sama. Dan Australia ini statusnya kan runner up karena memang kalah selisih gol dengan Prancis, karena Prancis cukup produktif mencetak gol di grup D. Kalau Argentina kan di grup C kan musuh terberatnya bisa dibilang cukup merata sebenarnya, tapi ya bisa kecolongan gitu lawan Saudi Arabia. Jadi kalau untuk di pertandingan ini bisa kedua-duanya bisa berpeluang menang lah. 50-50 masih bisa menang. Bung Dimas, tanggapannya nih bagaimana? Iya, kalau misalnya dibilang bisa berpeluang menang ya semua pasti tim di sini berpeluang menang karena belum bertanding, ya kan? Dan di sini memang fase knockout yang saya tadi bilang nggak ada yang harus menunggu gitu. Jadi kayak di grup gitu. Memang harus ada pemenang di sini. Makanya dua-duanya berpeluang menang. Tapi menarik yang Bung Al tadi bilang ya. Dia bilang ada persamaan gitu. Tapi kita lihat lagi Argentina ini golnya lebih banyak sepertinya ya dibanding Australia. Argentina memang menang 2 kali, terus kalah 1 kali lawan Arab Saudi. Itu tidak disangka-sangka oleh publik juga, kenapa bisa Argentina kalah. Tapi sepertinya itu memang sengaja Argentina mengalah untuk. Memang sengaja begitu? Iya, mungkin ya, kita nggak tahu ya, memang sengaja atau mungkin namanya itu pertandingan pertama, semua orang pasti akan terkejut, apalagi itu di Qatar yang notabene memang Arab Saudi terbiasa dengan hal-hal yang di Qatar kan panas cuacanya dan banyak juga penonton-penonton yang memang pendukung Arab Saudi ya. Mungkin ya dalam tanda kutip, tapi kekalahan tetap kekalahan. Tapi kita tidak usah ngomongin masa lalu yang kalah kayak itu, karena memang sekarang Arab Saudi saja sudah di bawah, istilahnya dia peringkat paling bawah ya, tidak bisa mengungguli Meksiko bahkan ya. Dan Argentina melaju sebagai juara, dan Argentina juga golnya udah 5 dan hanya kejebolan 2 kali lewat Arab Saudi itu saja. Dan meskipun Bung Alfa pede banget istilahnya nih Australia, coba deh sebutkan aja gelandang atau back pinggir deh Australia siapa gitu. Kayaknya pede gitu, kayak wah tahu banget kekuatannya gitu kan ya. Tahu banget kekuatan Australia. Kalau misalnya dia disuruh sebutkan pemain Argentina di samping kiri siapa, mungkin dia lebih hafal pemain Argentina dibanding Australia gitu. Oke, coba Bung Alfa
siapa pemain Australia? Itu kita searching dulu. Ya ada yang sebenarnya saya bilang tadi, Craig Godwin ini cukup menarik di edisi kali ini ya. Craig Godwin cukup menarik lah, dan dia cetak gol nggak sembarang tuh. Satu gol yang tercipta di babak pertama lawan Prancis itu diciptakan oleh Craig Godwin. Walaupun ujungnya kalah 4-1 sama Iya. itu kan sama seperti Lionel Messi dong. Lionel Messi mencetak 1 gol di pertandingan perdana dan kembali kalah gitu. Jadi apa bedanya Craig Godwin dengan Lionel Messi kalau seperti itu? Ya jelas beda. Sekarang penonton pun tidak tahu dia siapa. Lionel Messi semua orang tahu. Vicky tahu nggak itu siapa? Tahu. Itu yang tadi dia sebut, saya aja nggak tahu nih. Namanya aja nggak nempel di lidah nih. Baru tahu. Craig Godwin. Nah, bisa Jauh memang jauh lebih terkenal Messi memang. Nah, ya memang. Jadi nggak bisa apple to apple gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan Craig. Ya itu ya, Messi gitu. Tapi Bung Dimas, kalau kita melihat kemarin Messi kan ya, terbilang permainannya kalau melawan Arab Saudi kemarin ya, terbilang kayak kurang cukup baik gitu kan. Tendangan penalti juga saat lawan Polandia meleset begitu. Nah, sempat diganti juga. Gimana tanggapannya? Iya, bukan tidak cukup baik ya. Memang bola itu memang beda-beda, tapi memang peruntungan Messi memang mungkin saat lawan Polandia tidak bisa memasukkan gol gitu. Dan bukan tanpa sebab Messi tidak bisa menggolkan ya. Yang penting kan menang lawan Poland dan juara grup gitu. Sebenarnya kan kita melihat hasil akhir permainan sepak bola itu 11 orang, bukan cuma Messi yang main doang. Istilahnya. Dan bukan hanya Messi yang harus membebani, yang istilahnya menanggung beban Argentina, tapi kesebelasan yang ada di lapangan. Jadi jangan ngomongin Argentina tuh jangan hanya Messi dan Messi gitu. Di situ masih banyak gitu kan. Bahkan di sini aja tidak hanya Messi gitu. Lihat aja nih, meskipun di sini Messi lebih besar daripada siapa ini, saya nggak tahu juga. Ya istilahnya bukan hanya Messi yang jadi penentu Argentina ya. Buktinya memang pas saat lawan Polandia dia tidak mencetak gol, tapi sumbangsih dia untuk mengangkat moral anak-anak Argentina pasti besar karena dia memegang ban kapten ya gitu, Vicky. Oke. Bung Alfa, kalau pertandingan ini nih seri gitu ya. Nah, Australia kan berarti harus menghadapi perpanjangan waktu dan juga adu penalti. Gimana nih Australia persiapannya gitu melawan terkait hal itu? Ya, kalau bicara soal hasil seri, dan ini kita berangan-angan kalau hasilnya seri ya. Iya. Nah, itu berarti Vicky udah bilang ini akan seri ya kan jika. Antisipasi mungkin ya. Antisipasi mungkin ya. Dan kalau misal melangkah ke babak injury time, jelas Argentina lebih diunggulkan dari segi kedalaman pemain, karena pilihannya banyak gitu, karena memang cukup merata kalau di Argentina. Kalau di Australia, jadi karena dia kedalaman skuadnya minim, jadi mau tidak mau memang harus fight di 90 menit normal tanpa perpanjangan waktu. Kalau kita dipaksakan ke babak pertambahan waktu, ya mungkin menjadi keunggulan untuk Argentina yang punya skuad yang lebih dalam lagi, kedalaman skuadnya. Terima kasih. Terlebih sudah diuji dalam Argentina adalah tim yang cukup sering kedapatan gosok voucher penalti di Piala Dunia ini. Jadi udah terbukti lah, walaupun Messi tadi edisi terakhir nggak ngegolin pas lawan Polandia kan. Iya, jadi, tapi kan golnya dari open play, bukan dari ini kan penalti. Meskipun dapat penalti banyak, tapi gol open play-nya tuh lebih banyak penalti gitu. Yang ditanya Vicky kan kalau berakhir imbang dan harus menjalankan penalti. Kalau penalti Argentina lebih diunggulkan mungkin dalam tanda kutip. Kita tidak tahu kan. Sebaik apa penampilan Ryan di kiper Australia, si Ryan Ryan Giggs di pertandingan itu. Bukan Ryan Giggs dong, kalau Ryan Giggs sudah lewat masanya dan bukan kiper juga. Matthew. Matthew Ryan. Pola permainan dan taktik apa sih yang dipersiapkan pelatih dari Australia? Ya, dari kubu Socceroos ya, julukan Australia memang Socceroos. Permainan yang cukup minim ya kita dibilang ya. Apa kekayaan taktiknya memang, karena dari 2 kemenangan pun hanya menang tipis 1-0, dan itu juga ball possession-nya milik lawan bukan punya Australia. Dan mungkin jadi justru itu yang bisa menjadi bumerang untuk Argentina, karena terbiasa Argentina mungkin akan tampil lebih menyerang, dan Argentina dan Australia sudah terbiasa dengan saat melawan Tunisia, melawan Denmark dan melawan Prancis. Fakta menarik ini ya. Fakta menarik Australia hanya kebobolan saat melawan Prancis. Iya.
melawan Mbappe dan kawan-kawan yang memang skuadnya mengerikan ya di grup. Jadi di grup Argentina itu. tidak mengerikan. Kalau di Argentina kan kita bisa dikatakan ya sempat merasakan kekalahan. Walaupun Perancis juga di fase Sama, grup kan? terakhir kalah juga melawan Indonesia, tapi dalam tanda kutip itu tidak ada pemain-pemain inti seperti Kylian Mbappe kan memang disimpan. Oke. Dan hampir hasil seri juga itu kalau golnya Giroud tidak di VAR ya. Jadi hampir ya bisa dikatakan Australia bisa memberikan kejutan menarik untuk penonton Argentina dimanapun berada, tidak hanya di Qatar tapi di seluruh penjuru dunia akan terkaget-kaget nih melawan skuad Socceroos. Oke. Tapi Bung Alfa, waktu kemarin melawan Prancis aja kalah yang cukup terbilang jauh gitu ya, 4-1. Akankah terulang kembali dengan melawan Argentina nih? Iya. Mungkin ya. Kalau menurut saya pribadi mungkin tidak, karena telah belajar dari kesalahan. Buktinya saat melawan Denmark dan Tunisia bermain efektif, walaupun menang 1-0, tapi itu kemenangan. Jadi mungkin lawan Argentina walaupun memang lebih diunggulkan, tapi kita lihat dari strategi yang akan ditampilkan oleh pemain Australia, kemungkinan tidak akan terulang kembali. Apalagi ini fase knockout, jadi mau tidak mau fighting spirit memang harus diuji di babak 16 besar. Gitu. Gimana tanggapannya Bung Dimas? Iya, memang pede sekali ya Bung Alfa buat Australia ini ya. Kan benar bisa belajar dari kesalahan kata Bung Alfa. Iya, bisa belajar dari kesalahan tapi tidak bisa menerima kekalahan istilahnya. Jadi kalau kekalahan Australia istilahnya sudah mutlak di tangan Argentina. Bahkan kalau kata Bung Alfa kan bilang dia akan mengejutkan dunia ya. Ya memang mengejutkan sekali istilahnya Australia bisa masuk 16 besar, bahkan Messi juga mungkin tercengang kenapa bisa gitu istilahnya ya. Tapi Bung Alfa juga bisa kenapa bisa Argentina Iya. kalah dengan Arab Saudi, betul ya? Betul. Iya. Tapi kan juara grup bukan runner up. Memang kalah tapi bukan sesuatu hal yang harus dipikirkan, dan buktinya skuad Argentina ini bisa 2-0 terus-terusan ya istilahnya, tidak apa ya, tidak berujung kekalahan lagi istilahnya, dan itu mungkin bisa menjadi tolak ukur yang Vicky bilang tadi gitu kan, dan mana mungkin istilahnya ini 16 besar loh, tidak mungkin kita melihat ke belakang lagi, dan itu yang saya bilang tadi, ini hanya pertandingan pertama yang notabene memang masih nyobain rumput lah istilahnya. Ini rumputnya kan beda nih ya dengan yang lain. Ini rumput termahal loh istilahnya ya kan. Dan yang saya bilang tidak semudah itu mengalahkan Argentina, dan kalau Bung Alfa bilang kalau misalnya 90 menit akan menjadi laga hidup matinya, ya nggak usah dipikirin lah, itu udah pasti mati. Tidak mungkin hidup. Gitu. Memang sejauh mana Argentina akan melaju di Piala Dunia 2022? Iya, saya yakin ini kan Argentina tim yang diunggulkan ya di Piala Dunia ini. Untuk babak 8 besar sepertinya Argentina akan lolos, dan kita lihat nanti pertarungan antara Belanda dan USA siapa yang akan melawan. Dan kalau misalnya Belanda itu akan menjadi pertarungan yang lebih menarik ya di 8 besar gitu. Argentina akan bermain di formasi berapa Bung Dimas? Iya, Lionel Scaloni ini 4-4-3 lawan Polandia waktu lawan Polandia, terus dan 4-4-2 lawan Meksiko, dan kalah lawan Arab itu 4-4-2. Tapi lucunya pas kalah lawan Arab dia tetap memakai 4-4-2, dan lawan Meksiko dia tetap dengan 4-4-2-nya dia. Seperti ini. Gua memang kalah lawan Arab, tapi lu lihat nih 4-4-2 gua gitu pas lawan Meksiko tuh seperti itu. Jadi kok bisa gitu ya? Orang-orang kenapa menurunkan 4-4-2 lagi, formasi yang sama dengan kekalahan lawan Arab gitu. Ternyata memang dibuktikan di hari itu juga menibas Meksiko 2-0. Jadi kayak ternyata memang permainan Lionel Messi dan kawan-kawan itu seperti ini ya, seperti ini bagusnya gitu. Jadi bukan tidak mungkin di 16 besar ini bisa juga menurunkan 4-4-3 atau 4-4-2 sih menurut saya, dan pasti lebih akan menyerang dibanding bertahan gitu. Tanggapannya Bung Alfa, Australia bermain dengan pola formasi seperti apa? Berapa gitu? Ya, kurang lebih formasi dari Australia bakal sama dengan yang ditampilkan oleh Argentina.
Karena memang jelas kedua pelatih sudah sama-sama saling mengintip dari pertandingan sebelumnya. Dan Australia ini biasa bermain dengan 4 back, maupun pada saat pertama kali kalah maupun di 2 pertandingan selanjutnya selalu memakai formasi 4 back yang jelas. Baik itu 4-1-4-1 maupun 4-4-2. Dan kalau untuk saya prediksi di pertandingan melawan Argentina akan melawan dengan 4-4-2 juga. Seperti itu, Vicky. Oke, baik. Prediksi skornya nih pertandingan Argentina melawan Australia, Bung Dimas. 2-0 di waktu normal. Titik. Waduh. Tidak ada waktu perpanjangan dan lain-lain. Bung Alfa? Jelas. 1-0 di waktu normal 90 menit tanpa Menang adanya perpanjangan Argentina. waktu. 1 untuk Australia. Australia. Australia dong. Oke lah, mari sama-sama kita saksikan pertandingannya nanti ya. Oke, siap. Oke, demikian Tribuners ulasan dari Bung Dimas dan juga Bung Alfa. Bung Alfa dan Bung Dimas, terima kasih sudah Sama-sama, hadir Vicky. dalam program Selebrasi Terima. Lokal 2022. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Kira-kira Tribuners menjagokan siapa nih? Argentina atau Australia? Tulis di kolom komentar ya. Saya Vicky Uswatun Hasana, pamit undur diri dan jangan lupa terus saksikan Selebrasi Lokal 2022. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.